Seorang bapak tampak resah dan gelisah di jalan dan di rumah karena banyak masalah yang harus segera dipecah, dari kontrakan rumah sampai anak sekolah. Sabar, jangan marah-marah. Inilah pelik dan rumitnya isi kepala seorang ayah, seorang bapak. Seperti kompor meleduk, masalah menumpuk bertumpuk-tumpuk. Cukup. Seorang gadis manis menangis, umurnya tak lagi muda, berharap datang kepadanya seorang perjaka. Diejek ia perawan tura, ingin datang kepadanya seorang perjaka atau tak apalah duda sebagai pendamping hidupnya. Suami istri 9 tahun perkawinan belum juga mendapatkan momongan. Bak gejolak ombak lautan manusia berbaris membeludak, antrian lowongan pekerjaan. Nun jauh di kota Gaza, Palestina, krisis melanda. Dan yang terbaru, di Aceh dan di Sumatera, banjir, musibah tanah longsor. Kita semua berduka, semuanya menyisakan tanya, mata Nasrullah, kapan pertolonganmu datang ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Dalam kesempatan yang baik ini izinkan Al-Fakir membacakan suratul Baqarah, surat terpanjang di dalam Al-Quranul Karim, tembus 3 juz. Juz pertama penuh, juz kedua penuh, juz ketiga hanya separuh. Tetapi dari panjangnya surat Al-Baqarah, saya bacakan satu ayat saja yang berkaitan dengan ilustrasi gambar di depan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Sadaqallahul Azim. Dari ayat 155 suratul Baqarah kita mendapatkan dua kabar kepastian bahwa akan datang basyiran wa nadhiran. Basyiran, sebuah kabar gembira, dan sebuah peringatan. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir menjelaskan bahwa wala nabluwannakum adalah sumpah dari Allah, bahwa dan sungguh pasti akan datang menimpa kalian bisyai'im minal khauf, dengan sedikit ketakutan, wal jiwa, dan sedikit kelaparan, wa naqsi minal amwal, dan sedikit kekurangan harta benda, wal anfusi was samarat, dan jiwa dan juga buah-buahan, wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Ada Pak Sabar di sini, ada Pak Sabirin di sini. Nah, sesungguhnya ada 15 atau bahkan lebih surat di dalam Al-Qur'an, ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang ujian dan kesabaran. Semuanya menjelaskan bahwa status kita adalah sama. Kita adalah peserta ujian. Semua diuji. Yang tidur enak di Senayan diuji, yang tidur tidak enak di Senayan. Di Senayan. Di emperan diuji. Yang miskin papa diuji, yang tajir melintir diuji, ulama diuji, baru diuji, semuanya mendapatkan ujian. S1, S2, S3, SMA, SMP, SD, hatta anak TK, hatta bayi yang baru lahir pun mendapatkan ujian, tentu dengan kadar ujiannya masing-masing. Tidak ada soal ujian yang sama, tidak bisa yang namanya ujian nasional bisa mencontek, ujian hidup tidak bisa dijiplak. Muncullah kemudian pertanyaan, apakah para nabi juga diuji? Masya Allah, jawabannya, sahabat Nabi Sa'ad bin Waqqas bertanya, wahai Nabi, siapakah di alam dunia ini yang ujiannya paling berat? Rasulullah menjawab, para Nabi. Apakah para Nabi juga? Muncul pertanyaan kemudian yang kedua, apakah para Nabi itu menangis, meratap, memohon pertolongan? Jawabannya pun, para Nabi menangis, memohon, meratap kepada Allah. Rasulullah SAW ketika itu di kota Madinah Al-Munawwarah mengalami kekurangan harta, kekurangan pangan, cuaca yang begitu panas. Kemudian Rasulullah dan sahabat mengadu kepada Allah, mata Nasrullah. Ada di Al-Anbiya 35, mata Nasrullah, kapan pertolonganmu datang ya Allah? Kemudian Allah menjawab, ala inna nasrallahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Ada banyak sekali nasihat untuk menghadapi ujian dan kesabaran. SDI TTT, SDI, bersabarlah, innallaha ma'as sabirin. SD, D, berdoalah, ud'auni astajib lakum. I, berimanlah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. TTT, taubatlah, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bertakwalah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kemudian bertawakallah, dan berserah diri hanya kepada Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Dari banyaknya nasihat untuk menghadapi kesabaran, ada dua yang dilarang, yaitu buruk sangka, su'udzon,
dan putus asa atas rahmat Allah. Tidak boleh. Itu tidak boleh. Dua itu yang hukumnya haram. Dan berusahalah maksimal, tingkatkan kemampuan, tingkatkan kesabaran, tingkatkan ikhtiar untuk kemudian pasrahkan diri. Bersandarlah dirilah hanya kepada Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Maksimalkan ikhtiar, tingkatkan lagi tawakal, bersandarlah diri hanya kepada Allah. Sesungguhnya hanya Allah lah yang memberikan kita pertolongan. Dan satu lagi yang menyatakannya adalah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa apabila ujian itu datang justru mendekatkan kita kepada Allah, menjadikan kita lebih takarrub kepada ilallah, justru itu sebenarnya bukan ujian atau musibah, tetapi itu adalah anugerah dan itu adalah berkah. Semoga bermanfaat. Mohon dimaafkan segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.